Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim? Mari kita simak. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia. Kalau sekarang adalah negara Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Nah, kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Raja Namrud bin Kan'an bin Kus. Kita tahu sendiri kalau Kan'an ini adalah anaknya Nabi Nuh yang durhaka. Kemudian Babilonia adalah negeri yang kaya, subur. Akan tetapi rakyatnya hidup dalam kemusyrikan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah kehidupan Nabi Ibrahim sejak kecil ya. Nabi Ibrahim sejak kecil itu hidup di lingkungan yang penuh dengan kemusyrikan dan kekufuran. Masyarakat Babilonia saat itu banyak yang menyembah berhala, patung. Ayahnya adalah seorang pembuat patung. Tadi Azar itu dia membuat patung dan dia juga menyembah patung itu sendiri. Dan Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya untuk meninggalkan menyembah patungnya tadi. Akan tetapi meskipun Nabi Ibrahim berdakwah dengan sungguh-sungguh, dengan keras, tetapi ayahnya tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Ayahnya masih tetap menyembah berhala. Selanjutnya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim kecil itu tinggal di dalam gua. Kenapa? Karena pada saat itu anak laki-laki yang lahir itu akan dibunuh. Kenapa? Karena menurut ramalan ada anak laki-laki nanti yang akan menggulingkan kekuasaan Namrud. Jadi ketika ada bayi laki-laki yang lahir, maka akan dibunuh oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Maka orang tua Nabi Ibrahim itu menyembunyikan Nabi Ibrahim ke dalam gua. Nah, setelah kecil, sudah agak besar, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Siapa sebenarnya Tuhan saya? Nah, ketika melihat bintang, Nabi Ibrahim menganggap bintang itu adalah Tuhan saya. Akan tetapi ketika siang, pagi, menjelang, tiba-tiba bintang itu hilang. Terus Nabi Ibrahim, saya tidak suka menyembah sesuatu yang hilang. Kemudian pada malam hari lagi, hari berikutnya, Nabi Ibrahim melihat bulan lebih besar daripada bintang. Inilah Tuhan saya. Ketika akan pagi menjelang, ternyata bulan juga hilang. Terus Nabi Ibrahim juga, ini bukan Tuhan saya. Terus pagi harinya Nabi Ibrahim melihat matahari. Ini lebih besar dari bintang dan juga bulan. Akhirnya Nabi Ibrahim menganggap bahwa matahari ini adalah Tuhan saya. Ini lebih besar, ini sangat besar. Tetapi ketika mau menjelang malam, mataharinya hilang lagi. Terus Nabi Ibrahim, ini juga bukan Tuhan saya. Saya tidak suka menyembah sesuatu yang hilang. Akhirnya Nabi Ibrahim berkesimpulan bahwa Tuhan saya adalah Zat yang telah menciptakan langit, bumi, bintang, bulan, matahari, dan seisinya. Itulah adalah Tuhan saya yang harusnya saya sembah. Bukan seperti apa yang disembah oleh orang-orang Babilonia saat itu. Nah, itulah proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim dari kecil sudah menggunakan logika akalnya.
berpikirnya untuk menemukan Tuhan. Selanjutnya yaitu Raja Namrud yang zalim. Jadi Raja Namrud itu adalah raja yang hidup semasa zaman Nabi Ibrahim. Raja Namrud memerintah dengan kejam, diktator ya, seenaknya sendiri. Semua orang harus taat, harus patuh, tidak ada yang boleh melawannya. Kalau sampai nanti ada yang melawan, nanti akan dibunuh, disiksa seperti itu. Jadi rakyat mau tidak mau itu harus tunduk dan patuh pada perintah Namrud, meskipun perintahnya itu tidak masuk akal. Seperti kamu harus masuk sumur, ya harus masuk sumur, tidak ada yang boleh melawannya. Seperti itu. Harus ikut menyembah berhala, ya ikut menyembah berhala, seperti itu. Kemudian rakyat itu bagaikan budak. Jadi rakyat itu tidak punya pilihan. Apa yang diperintahkan oleh Namrud harus dikerjakan. Seperti pembantu ya, harus nurut seperti apa yang dikatakan majikannya. Nah, karena kekuasaannya, akhirnya rakyat disuruh menyembahnya sebagai Tuhan. Nah, cara berpikir Namrud seperti ini. Rakyat saja saya suruh untuk menyembah berhala saja dia taat, patuh. Apalagi kalau suruh menyembah saya yang hidup, pasti akan mau. Nah, karena begitulah kalau orang yang mempunyai kekuasaan, dia itu akan cenderung menganggap dirinya sebagai Tuhan, melakukan sesuatu dengan seenaknya sendiri. Jadi Namrud ini juga dia menganggap dirinya sebagai Tuhan ya, karena kekuasaannya tadi. Tidak ada yang bisa melawannya, seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim tidak harus dibakar. Nah, jadi begini, Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdakwah tak kenal lelah. Ya namanya Nabi Ibrahim itu termasuk Nabi yang ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Itu 5 Nabi yang mempunyai kesabaran dan usaha yang luar biasa untuk berdakwah kepada kaumnya. Salah satunya itu Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu berdakwah kepada penduduk Babilonia, tetapi mereka orang Babilonia itu menolak dengan keras, tidak mau menyembah Allah. Nah, karena tidak mau disuruh menyembah Allah, Nabi Ibrahim ini memiliki ide, yaitu ingin menghancurkan patung. Jadi ceritanya masyarakat Babilonia itu mempunyai ritual atau tradisi di mana dalam 1 tahun itu mereka akan pergi meninggalkan negaranya selama sehari itu, entah itu untuk bersenang-senang atau seperti apa. Nah, tradisinya itu meninggalkan negeri. Jadi negerinya itu Babilonia itu kosong, tidak ada orang. Nah, Nabi Ibrahim itu memiliki ide pada saat itu dia akan menghancurkan patung-patung sesembahan dari masyarakat Babilonia itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim datang ke suatu tempat di mana di situ banyak berhala. Nah, Nabi Ibrahim hanya menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil saja. Nah, kemudian alat untuk menghancurkan patung tadi, kapak. Nah, mungkin ada alat seperti kapak, itu ditaruh di berhala yang paling besar. Nah, jadi dengan begitu nanti misalnya kalau ada masyarakat yang marah atau orang-orang Babilonia marah, Nabi Ibrahim tinggal bilang saja bahwa yang menghancurkan berhala-berhala kecil itu adalah berhala yang paling besar ini. Nah, benar. Akhirnya besoknya masyarakat tahu bahwasanya berhala-berhala mereka sudah dihancurkan. Nah, orang Babilonia itu tahu bahwasanya pada hari itu yang tidak ikut pergi, yang tidak ikut tradisi itu hanya Ibrahim saja. Nah, maka orang-orang langsung menuduh kalau Nabi Ibrahim yang melakukan, yang menghancurkan berhala itu. Dan benar, akhirnya Nabi Ibrahim ditanya, "Wahai Ibrahim, apakah benar kamu yang menghancurkan berhala ini karena kemarin hanya kamu sendiri yang tidak ikut?" Nabi Ibrahim tenang saja menjawab, "Bukankah
yang menghancurkan berhala-berhala kalian adalah berhala yang paling besar itu. Kemudian orang-orang Babilonia menjawab, betapa bodohnya kamu Ibrahim, mana bisa patung batu ini bisa menghancurkan patung-patung yang lain, dia sendiri tidak bisa bergerak. Terus Nabi Ibrahim membantah. Nah, seperti itulah kenapa kalian menyembah patung berhala-berhala tersebut, bahkan untuk melindungi dirinya sendiri mereka tidak bisa. Ketika itu orang-orang Babilonia terdiam. Mereka berpikir, benar juga apa yang dikatakan Ibrahim. Mengapa kita menyembah patung yang jelas-jelas dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tidak bisa membantu kita, dan juga tidak bisa membahayakan kita. Nah, setelah peristiwa ini akhirnya banyak dari masyarakat Babilonia itu yang mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, mengetahui hal ini, Raja Namrud tadi sangat marah kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya dia memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim tadi dengan api. Dan atas kuasa Allah, mukjizat Allah, ketika api sudah disiapkan, kayu bakar sudah disiapkan, dihidupkan api sampai membara, Nabi Ibrahim dibakar di dalamnya. Akan tetapi kuasa Allah, Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar api. Dalam firman-Nya Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin. Nah, kuni bardau wasalaman ala Ibrahim, jadilah dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nah, seperti itulah adalah salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim yang tidak dibakar, yang tidak hangus dibakar api. Nah, demikian presentasi kali ini adalah part 1. Mungkin nanti akan dibuat part 2 kisah tentang Nabi Ibrahim selanjutnya, karena kisah Nabi Ibrahim ini masih panjang. Nanti kisahnya dengan anaknya Ismail itu masih ada lagi. Nah, demikian semoga anak-anak bisa menyerap apa yang saya sampaikan tadi dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.